الفاتحة إلى حبيبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوث العظام شيخ أبي حسن علي أشادي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة طريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة طريقة شاذلية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة جسد وروح أبي وأمي وزوجة ابن عبد الله محمد فقيه وعبد الرحمن علي أحمد مسهرتي إلى حضرة سلسلة جمع الكتب وجمع الأسر وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة الشيخ محمد بن سليمان بن زكريا وإلى حضرة كي حاجي عبد المنان كي حاجي أحمد عمر عبد المنان كي حاجي مصوي كي حاجي بروفيسور عدنان ولجميع سلسلة سناتهم ووصولهم وفورهم ولجميع مشايخنا الكرام ولأهل قبور جماعة طوبان ووصولهم وفورهم لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Kurang 2 kaca lagi juz 1 insyaallah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi batala lanan likane paring coba sinten Allah Gusti Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim sinten Rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim bi kalimatin kelawan sak kalimat fa'atam mongko nyempurnaake hunna ing al-madhkur. Qala ngendika sinten Nabi Ibrahim inni kleru. Qala ngendika sinten Allah inni temen setuhune ingsun iku jailuka dat kang dadekake ing sira linnasi maring manungsa imaman hale dadi imam. Qala ngendika sinten Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati lan hale kepriye iku setengah saking pira-pira dzurriyyah ingsun. Ayat ini bapak-bapak ibu-ibu, setelah kita kemarin hampir setahun itu mengkaji tentang Bani Israel, akhirnya kita masuk kepada bab yang menjelaskan masalah yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemarin telah sedikit kami singgung di masjid sebelumnya bahwa beliau itu lama nggak dikasih anak oleh Allah. Kenapa? Istigholnya ketika memikirkan bapaknya. Ya Allah, aku wis ndak wae bapakku sing jenenge Azar, wis ndak wae wis ngajak masuk Islam tapi enggak gelem masuk Islam. Karena susahnya Nabi Ibrahim ketika bapaknya tidak mau masuk Islam, kesedihan itu membuat Allah enggak nyaman. Artinya nopo? Harusnya bagaimana? Harusnya Nabi Ibrahim itu tahu bahwa tugasnya adalah berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan, mengajak bapaknya bertobat. Andaikan tidak mau, itu bukan sesuatu yang berhak dia susahi. Karena hidayah itu adalah ada dan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Jadi mami panjenengan ngajak putrane, "Nah, ayo salat." Mun dikerasi kok mboten purun, jenengan mboten angsal susah. Lah susah itu bentuk tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayo jamaah-jamaah Tuban, ayo Calioso, ayo gondan, ayo ikut pengajian tafsir. Sing penting jenengan pun ngajak. Masalah nanti ternyata tidak hadir itu bukan sesuatu yang boleh kita gelani. Wah, gelo aku dijak gak gelem. Mboten angsal seperti itu. Kalau punya sifat seperti itu biasanya akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim niki. Beliau piye gak gelem. Lah perasaan gelo seperti itu terjadi hampir 107 tahun. Lah selama 107 tahun itu gelo, Nabi Ibrahim boten diijabahi doanipun nyuwun putra kali Allah Subhanahu wa taala. Falam ma'tazalahum. Setelah Nabi Ibrahim kemudian i'tizal, ya wis lah kewajibanku dakwah, kewajibanku ngajak orang lain dalam kebaikan, kewajibanku ngajak bapak ngangge tobat, masalah mboten purun niku kula serahke kalih Gusti Allah. Pak,
Saat sampune diserahke, Nabi Ibrahim mendapatkan wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, mendapatkan anak yang luar biasa namanya Nabi Ishaq, punya cucu yang luar biasa namanya Nabi Yaqub. Paham ya? Ini apa namanya, sedikit mukadimah dari penjelasan kemarin. Nah, setelah Nabi Ibrahim keluar dari ibtalanya Allah, keluar dari cobaan 107 tahun yang berat dari Allah, Masya Allah, nikah gak dikasih anak, belum dikasih anak, maka dengan kesabaran Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan yaitu kemuliaan fa'atammahun. Oke, karena kamu telah berhasil untuk sabar atas cobaanku, kamu tak jadikan nabi panutan. Maka qala inni jailuka linnasi imam. Mulai sekarang pedoman dan kiadah manusia adalah engkau wahai Nabi Ibrahim alaihis salam. Ngoten. Makanya nak jenengan talqin mayit niku di surat Al-Baqarah ayat 124 ini, talqin mayit niku kan jenengan ditangleti nggih. Yen sampeyan ditakoki sapa persasat bapakmu, jawab kanthi tegas, aja geter, aja wedi. Ngoten lagi, kita mboten. Jawab yen bapakku persasat yaiku Nabi Ibrahim alaihis salam. Lah niki. Karena beliau kiadah kita, beliau adalah imam kita kira-kira. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah dinu abikal barri Abrahami. Beliau meneruskan Nabi Ibrahim. Jadi meneruskan agama kakeknya Nabi Ibrahim, bukan agamanya Nabi Adam, bukan agamanya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh ini juga kiadah, juga uswah, kemarin kami sampaikan di masjid terdahulunya lagi. Tapi ternyata Nabi Ibrahim yang menjadi pedoman seperti itu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bisa menjadi contoh seperti itu? Karena sifat beliau yang bapai, mikir ke umat. Lah, apa kalimat yang jatuh setelahnya? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, oke lah ya Allah, jenengan dadekke kula niku tiyang imam, orang yang mulia, orang yang mendapatkan ajrun, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang kemudian engkau cintai dan engkau sayangi. Tapi bagaimana dengan anak turun? Loh Pak, jadi beliau ketika dapat kenikmatan sing dipikir anak turunnya. Qala wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak turunku ya Allah? Apakah mereka juga akan mulia seperti saya? Apakah mereka juga akan diangkat derajatnya seperti saya atau tidak? Ini yang harus ada di dalam diri kita. Nak panjenengan pengen menjadi orang yang mulia, pengen menjadi orang yang agung derajatnya, tirulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Setiap gerak-gerik tubuh panjenengan, istafti kolbak, niatkan semua amal soleh saya, semua doa saya untuk anak cucu saya sampai hari kiamat. Pun wong tua nak mikir ke anake seperti Nabi Ibrahim, dia akan diangkat fa'atammahun, akan disempurnakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi nak mikir awake dhewe tok, wah, sing penting aku bahagia, sing penting aku dadi kiai, wah anakku mbah misal. Seperti aku jadi ulama, jadi wong sugih, anakku mbah. Lah, sifat seperti ini pernah ada, misalnya Raja Fir'aun. Sifat seperti ini jadi raja pernah ada, misalnya Raja Namrud. Bapaknya raja, anak turunnya mbah tidak jelas menjadi raja jelata. Jangan meniru Raja Fir'aun, jangan meniru Raja Namrud, tapi tirulah Nabi Ibrahim alaihis salam. Mikir ke anake, mikir ke keluargane. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal, oke, Nabi Muhammad, tak cabut nyawa kamu dengan pelan, begitu ruhau, aku cabut nyawa kamu selembut mungkin. Kemudian dalam keadaan dicabut nyawanya, Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, andaikan boleh aku minta kepada engkau dalam permintaan terakhir, aku minta ya Allah, sakitnya dicabut nyawa ini seluruh dunia seluruh umatku di dunia yang dicabut nyawanya, sakitnya ditanggung oleh diriku. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin namanya, ini pemimpinnya seperti ini. Mikir ke anak buahnya, mikir ke umatnya, mikir ke masyarakatnya seperti itu. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau kalau mau makan pete, Pak, mau makan pete, ada mengatakan pokoknya mboten pete lah gitu, ngene kitab niku sesuatu yang berbau, maka beliau tidak makan kalau mau pergi. Beliau dahari pun nak kundur perjalanan lebih dahar. Setelah itu tidur. Biar apa? Biar mulutnya enggak berbau.
Beliau khawatir bau mulutnya habis makan sesuatu tercium oleh rakyatnya, padahal semua rakyatnya belum merasa bahagia. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak pernah tidur di kasur selama beliau menjadi seorang khalifah. Aku nggak akan tidur di kasur sebelum seluruh umatku bahagia. Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak pernah tidur malam karena setiap malam aku gunakan untuk muter-muter ke seluruh wilayah kekuasaanku, apakah ada di sana umatku, masyarakatku yang kelaparan. Itu seorang pemimpin seperti itu, sebagaimana Nabi Ibrahim. Betul, saya khawatir pemimpin kok mau merakyat, pemimpin kok mau memikirkan umat, orang seperti itu akan semakin diangkat oleh Allah derajatnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, saya mikir nanti terpilih lagi atau tidak di tahun 2024 kira-kira. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Oke, katanya Allah. Oke, seluruh anak turunmu tetap tak muliakan seperti kamu, asalkan mereka bukan orang-orang yang zalim. Syaratnya ini kudak, bukan orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. HP saya cukup panas beberapa hari ini karena ada pernyataan dari Kasat Bapak Jenderal Dudung itu mengatakan jangan belajar agama terlalu mendalam. Nah, panas itu HP saya. Setelah dikonfirmasi ternyata ada terusannya, Pak. Terusannya ini dipotong. Kalau tidak ada gurunya. Lah niki dipotong nih. Terus banyak orang mencaci dan lain sebagainya, mengatakan jenderalnya ini, kasatnya yang dipilih presiden ini tidak jelas agamanya dan seterusnya. Ternyata dipotong terusannya ini nggak nganu. Lah yang motong seperti ini mungkin saja mereka berguru ilmu belajar ilmu tanpa guru. Memang bahaya. Makanya kalau kita membuka misalnya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, misalnya kalau orang itu belajar agama kok tidak ada guru, mending dia itu tidak usah belajar agama, dibaca boleh, tapi jangan diamalkan dulu, karena beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh amalnya ditolak dan tertolak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus cari guru. Beragama tidak sah kecuali harus cari guru. Yang disampaikan Pak Kasat benar seperti itu. Jangan belajar agama, benar niku. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada gurunya ini dipotong, Pak, dipotong terus diviralkan di mana-mana. Nah seperti ini perbuatan orang-orang yang zalim. Hati-hati nggih. Gak mungkin lah. Kemarin juga ada yang sedang rame, bahkan sudah dikomentari bahwa ada laki-laki perempuan kemudian melakukan nikah sama jenis, menunjukkan foto perkawinan, tapi memang tidak jelas di dalam video. Kami husnudzon bahwa itu adalah bukan surat nikah mereka berdua, karena di negara kita ada sekitar 13 undang-undang atau peraturan di bawahnya itu mengatakan nikah itu ya harus laki-laki dan perempuan. Negara kita tidak melegalkan nikah sama jenis, tidak melegalkan. Berbeda dengan beberapa negara di barat, memang sudah ada green norm, sudah ada aturan yang mengatakan nikah sama jenis itu hukumnya boleh. Seperti di Belanda, di Prancis, Jerman itu sudah boleh. Di sana ada Supreme of the Land yang mengatakan nikah sama jenis itu boleh. Lah, orang-orang yang buat seperti itu adalah orang-orang yang zalim, tidak akan pernah mendapatkan posisi imam di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan hanya menjadi gelandangan politik tok. Dia mencari sensasi, motong-motong dalil, motong-motong pernyataan. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang terdepan. Dia hanya akan menjadi gelandangan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Di dalam tafsirnya dikatakan bayanu kunutin Nabi Ibrahim alaihissalam li rabbihi bi an adda ma talahu rabbuhu bihi minat takalifi atamma ta'diyatun wa qama bihinna haqqul qiyami Allahu a'lam bishawab. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu harus ditiru, katanya ahli tafsir. Nabi Ibrahim itu harus ditiru. Apa sifatnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu selama hidupnya penuh dengan cobaan, tapi ketika dapat cobaan tidak sedikit pun mengurangi semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesusah apapun,
sesedih apapun ibadahnya tetap kuat, tetap kencang. Musibah bagi seorang ahli ilmu, keliru. Musibah bagi orang yang beriman itu bukan musibah ketika kena sakit, tidak. Kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin misalnya, bahwasanya Imam An-Nakhai beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau ada seorang ulama menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabaka bukaan syadidan, nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Ditanya, "Kenapa kamu menangis? Apakah karena kemarin anak kamu mati?" Qad arafta, katanya. "Kamu tahu wahai fulan, anakku kemarin mati. Ketika anakku kemarin mati, aksar min asyara alafin, lebih dari 10.000 orang itu takziah datang di sini mengucapkan bela sungkawa. Tapi ketahuilah itu bukan penyebab aku menangis dan bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah aku menangis, bersedih itu dikarenakan hari ini karena mungkin aku kecapean, aku ketinggalan 1 kali sholat berjamaah. Bagiku musibah itu bukan itu. Bagiku musibah itu bukan rumah kebakaran. Bagiku musibah itu bukan uang hilang. Tapi musibah yang hakiki itu adalah ketika aku ketinggalan 1 kali saja, yaitu melakukan sholat berjamaah. Masya Allah. Maka di dalam kitab Yanatul Thalibin dikatakan ada seorang ulama bahwasanya beliau melakukan taftis kepada yaitu yaitu hadiqatun nakhli, kebun kurma yang dia miliki. Ketika dia sedang melakukan taftis pengecekan kira-kira begitu, kira-kira kurma mana yang perlu disiram dan seterusnya. Faida roja'a, ketika dia pulang dari rumahnya, pulang dari hadiqahnya, pulang dari kebunnya, ternyata fangta syoronas, manusia sudah selesai melakukan sholat berjamaah. Gelonya luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ishhadu usyahidukum annal hadiqati, ada yang mengatakan innal hadiqati, ketahuilah wahai para manusia, sesungguhnya semua kebunku itu yang aku miliki alal fuqara wal masakin, mulai sekarang aku sedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Gara-gara kebunku aku 1 kali ketinggalan sholat berjamaah. Makanya itu yang disebut musibah bagi orang yang beriman. Seperti itu. Ya sakit musibah, kemudian ada kecelakaan musibah, tapi itu bukan musibah yang hakiki bagi orang yang beriman. Bagi orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, musibah yang hakiki niku ketika panjenengan ketinggalan sholat berjamaah, ketika panjenengan lali tidak melakukan yaitu ibadah puasa dan seterusnya, seperti itu. Musibah yang hakiki di dalam kitab ini ketika panjenengan suudon, ketika melihat orang lain melakukan satu perbuatan. Ada orang suka piala AFF, menjadi rasanya, apa orang ini kiai kok senang piala AFF. Walaupun suudon riyin, suudon. Ada kitab ya. Saya punya kitab 854 halaman kurang lebih, 64 halaman. Namanya pun kitab Minanul Kubro karya Imam Asy-Sya'rani. Ada kitabnya di HP PDF tapi itu dikatakan bahwasanya pada suatu ketika marro Asy-Sya'rani fil hadiqah atau fil maidan. Imam Asy-Sya'rani itu pernah jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan tenggenik alun-alun lah, kalau maidan itu alun-alun kira-kira. Lah tiba-tiba Imam Asy-Sya'rani ini mersani ada orang itu main sepak bola. Buahnya ada orang 11 atau lebih main sepak bola. Sepak bola. Nah, ketika dia main sepak bola, kemudian Imam Asy-Sya'rani niki dalam hatinya ada sedikit istihza, rasani, apa ini kok orang kok sukanya kok main sepak bola, mendadak nganggo celana di atas dengkul lagi, maksudnya dengkulnya kelihatan, pakainya pas dengkul kira-kira atau kelihatan dengkulnya. Oh enggak ibadah dan seterusnya, harusnya ibadah, kok main sepak bola terus bagaimana? Terus ketika Imam Asy-Sya'rani kundur, Imam Asy-Sya'rani itu kitabnya kata ya, kata kemarin di masjid yang kemarin saya pakai kitab apa? Tambihul Muqtarin. Di masjid sebelumnya saya pakai kitab apa? Minahus Saniyah. Di kitab ini saya pakai Minanul Kubro. Kitabnya banyak. Kitab masjid berikutnya saya pakai kitab yang lain insyaallah.
Beliau ngrasani ketika kundur, kemudian fajalasa rajulun ma baina samai wal ard. Ada orang itu, dia itu duduk gede ini, ada makhluk duduk gede ini dari langit dan sampai bumi. Tanya, Sa Imam Sya'rani, kamu tahu nggak tadi yang main sepak bola itu semuanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam tingkatan wali abdal. Loh, apa? Wali abdal semua. Kok wali abdal seperti itu? Coba kamu tanya sana. Kenapa orang itu dicintai dan dimuliakan oleh Allah? Tanya, kenapa kok dia jadi wali abdal? Ketika wali abdal niku wali sing ngeten lho, Pak. Wali abdal niku wali sing melindungi masyarakat. Wali sing langsung napa nggih bahasa hukumnya strict liability. Jadi langsung mengena ke masyarakat. Yes, lurah-lurah lah. Wali sing kayak lurah gitu, Pak Lurah gitu. Jadi wali sing langsung ke masyarakat. Kalau bupati kan nggak langsung ke masyarakat nih. Jadi langsung kenal dengan masyarakat. Lah, ditanya, apa kalian wali-walinya Allah? Kemudian mereka berwali ini nak ditanya, Pak, mboten mungkin tidak menjawab. Kalau orang itu wali dan dia tahu dirinya wali, ditanya pasti jawab. Atau kalau enggak dia diam dan pergi. Kemudian mengatakan, iya kami wali abdal. Loh, kok bisa kalian menjadi wali abdal? Iya, kami tidak ingin orang-orang yang main sepak bola itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Kami itu kekasih Allah. Kami ingin orang yang main sepak bola itu dicintai oleh Allah. Maka kami mencintai sepak bola agar orang yang mencintai sepak bola dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak? Misalnya jenengan seneng kalih wong wedok. Kemudian wong wedok niku seneng kalian sesuatu seneng kalih kopi napa teh. Mesti jenengan seneng kalih teh niku. Nggih napa mboten? Jenengan remen kalian seorang perempuan. Perempuan itu sukanya makan bakso, mesti jenengan seneng kalih bakso. Sama, kami itu adalah kekasih Allah. Kenapa? Kami itu mencintai sepak bola karena kami ingin orang yang ahli dan suka sepak bola itu kelak juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mencintai sepak bola dalam rangka kami mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diangkat jadi wali. Jadi seperti itu. Artinya kita tidak boleh suudzon kepada apapun dan siapapun. Semua memiliki derajat dan kemuliaan sendiri-sendiri. Semuanya memiliki keagungan sendiri-sendiri. Jenengan yang ngaji seperti ini mulia. Yang jualan bakso di sana itu mulia. Yang kemudian sekarang di sawah nyari kodok itu juga mulia. Dan seterusnya, semua punya kemuliaan dan ada dalilnya semuanya. Maka kami pernah ngaji di Fakultas Pertanian, ya saya sampaikan, Anda yang kuliah di jurusan pertanian mulia di mata Allah dan paling mulia. Dalilnya ini, hadisnya ini, Al-Qur'annya itu, tafsirnya ini. Besoknya diundang oleh Fakultas MIPA untuk matematika. Kalian paling mulia, dalilnya mana? Ini hadisnya dan seterusnya. Semua itu ada dalilnya. Ahli matematika paling mulia. Ahli yang jenengan ketahui kan selama ini kan ahli Quran, gitu betul. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadilah ahli Quran. Sebaik-baik manusia itu orang yang ngajar Quran dan belajar Al-Quran. Jenengan ketahui kan itu tok. Itu tok. Karena kiainya itu ahli Quran, makanya yang disampaikan ya fadilah jadi ahli Quran. Coba kalau kiainya itu ya kiai tapi senang bola, mesti disampaikan tentang dalil-dalil kemuliaan bola, gitu betul. Coba kalau kiainya itu misalnya seorang petani, mesti dia akan menyampaikan di dalam kitab Fathul Bari atau di dalam kitab misalnya Fathul Mu'in, Afdhalul Falah, Afdhalul Makasib al-Falah. Sebaik-baik pekerjaan seorang petani. Coba kalau kiainya seorang pedagang, mesti dia akan baca buku kitab Bulughul Maram, bahwasanya afdhalul amal bikasbih, sebaik-baik amal itu pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri, wa bai'un mabrur, dan yaitu jual beli yang jujur. Karena kiainya ahli perdagangan. Jadi orang akan menyampaikan sesuai dengan keinginannya seperti itu. Maka hampir jarang, Pak, enten kitab kuning. Kemarin kula teng majelis daerah Sangkrah Pasaliwan itu ada ibu-ibu, pesertanya ibu-ibu nggih, kata itu ditanya, Pak, apa ada Pak kitab yang menjelaskan tentang ciri fisik laki-laki dari sifatnya?
Wong lanang sing bentuk wajahe ngene sifate ngene. Ngene apa mboten? Wong lanang sing ngene. Kula jawab mboten enten. Entene niku ciri fisik perempuan, sifatnya perempuan dilihat dari ciri fisik perempuan. Oh, wong wedok sing tangane sing kula aturaken teng ngene Darussalam. Wong wedok sing tangane rada gampang keringetan biasane masane sedhep. Wong wedok sing lambene rada tipis biasane farjinya tipis. Wong wedok sing mripate ombo biasane seneng jima anake akeh. Niku enten kitabe. Lajenengan tanglet. Pak, enten mboten Pak yo. Ciri fisik ciri sifat laki-laki dari ciri fisiknya mboten enten. Soalnya napa? Ulama niku kebanyakan laki. Niki lho Pak. Ya mesti ngarangi tentang wedok ngene. Mboten enten. Gua apa kan ngoten iki. Coba kalau ulama itu perempuan kan begitu. Maka istafti qalbak. Kalau niku diparingi novel yang kemudian difilmkan. Kami tidak melihat secara penuh atau hanya sekilas di TV itu di YouTube iklan itu ada film, masya Allah ya lentera putus, layangan putus gini nih. Layangan putus. Nah kalau seperti itu bagaimana itu? Ada pelakor dan seterusnya. Kalau jenengan mau nate ngaji, jenengan tidak akan menyalahkan pelakurnya. Tapi kalau jenengan nate ngaji mesti istafti qalbak. Kenapa kok istrinya sampai suaminya cari perselingkuhan? Harusnya kalau setiap orang itu harus menyalahkan dirinya sendiri kalau kita mengkaji kitabnya Allah. Jenengan sebagai laki-laki posisikan diri sebagai laki-laki. Jangan sampai kenapa laki-laki itu harus kemudian berselingkuh. Lah perempuan itu juga harus evaluasi. Kenapa? Apa kalau suamiku pulang aku kurang bengisnya kira-kira begitu? Apakah ketika suamiku pulang kemudian kopi ini kurang pahit kira-kira begitu? Laki-laki juga sama. Kenapa kok ada laki-laki selingkuh? Apa karena dia selalu memandang perempuan yang tidak mahramnya tanpa ada hajat misalnya? Atau mungkin dia itu ketika sholat kurang khusyuk sehingga ibadahnya tidak menolak dalam kemungkaran misalnya. Jadi harus mengevaluasi diri, jangan menyalahkan pihak ketiga dan seterusnya. Paham ya? Seperti itu. Kita husnudoni. Jangan sampai laki-laki itu disuudoni. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh suudon sama laki-laki. Apapun yang dikerjakan suami husnudon mawon. Perempuan juga, laki-laki juga begitu kepada seorang istri husnudon saja. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jangan suudon seperti itu. Karena ana inda dhoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Karena jenengan merasa wah bojoku kayak ngene mesti mesti selingkuh. Ya selingkuh beneran. Kalau enggak suami jenengan, anak jenengan, kira-kira begitulah. Karena don panjenengan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh suudon. Oh, mungkin suamiku sedang rapat kira-kira begitu dan seterusnya. Tidak boleh kita suudon istri kepada suami, suami kepada istri. Mboten usah derek film-film ngoten niku. Derek tafsir mawon, pun. Nggih. Didoakan misalnya ngomong penak Pak. Boten ngomong penak. Ya begitulah realita daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah. Harusnya yang kita tiru jangan film tapi Nabi Ibrahim. Napa? Nabi Ibrahim niku nikah dengan Siti Sarah. Saroe, namanya Saroe nggih. Saroe. Cuman kemudian nak teng Alfiyah niku boleh dibaca Sarotun. Saroh boleh. Namanya Abi, boleh dibaca Abai, boleh dibaca Abah, Abatun boleh. Saroe aslinya kita. Cuman kita seringnya memanggilnya Dewi Saroh. Setelah menikah dengan Dewi Saroh, misalnya kok wong lanang niku kok ya namanya laki-laki kadang-kadang kurang ABC, ditawari mawon, Mas, jenengan kok nikah kali kula nikah selama sekian tahun belum punya anak. Nak jenengan kerso, jenengan kula padoske garwa melih. Nah, kalau jenengan niru Nabi Ibrahim, jenengan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ngomongnya. Artinya jangan seperti yang di TV gitu loh. Paham ya? Di TV itu hanya untuk tontonan saja tapi tidak untuk tuntunan. Seperti itu. Dewi Sarah merelakan dirinya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Malah akhirnya Dewi Sarah diberi anak yang dari keturunan Dewi Sarah inilah kemudian turun banyak nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ishak, turun Nabi Yakub,
turun 11 atau 12 nabi termasuk Nabi Yusuf alaihis salam. Ngoten nggih. Jadi ampun derek-derek film, ampun apa namanya derek-derek film pun jangan ikut-ikutan pun. Kalau pengen melihat itu film-film yang baik-baik saja nggih. Yang baik-baik saja. Misalnya jenengan kok sepintas tenggene YouTube anan iklan itu istighfari astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga enggak ada yang seperti itu ngoten niku nggih. Paham nggih Pak nggih. Ngoten. Istafti qalbak. Sekali lagi istafti qalbak. Sebagai istri jangan menyalahkan suami jangan menyalahkan istri, tapi evaluasi diri masing-masing. Kok kula ngeten enten napa kira-kira begitu. Nah ngoten. Niki Nabi Ibrahim Siti Sarah niki luar biasa. Nabi Ibrahim ya namanya perempuan cemburu bareng lah. Ketika Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah cemburu ya. Nabi Ibrahim tahu diri, nggih Dik Sarah kalau tak lunga, artinya digaweke ke rumah sendiri seperti itu. Niki kisah ini kan juga kisah seorang laki-laki satu kemudian punya istri dua, ngoten. Wa ja'alnal baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Apa kemuliaan Nabi Ibrahim berikutnya, Pak? Tiang niku nak purun sabar dalam mendapatkan musibah, sabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, maka rumah yang dia tempati untuk sabar atau tempat yang ditempati untuk sabar itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Makanya kata tiang sing do topo amun suudon piye topo, kamu kemana? Saya mau tapa di kana Gunung Merbabu, saya mau tapa di Gunung niku Kemukus, saya mau tapa di Gunung Alas Mentau, tempat duduknya yang Ki Ageng Pemanahan 20 tahun, saya mau tapa di gunung sana Jabal Kanil. Jangan suudon dulu, karena di sini nanti akan ada di dalam tafsir nanti dikatakan bahwasanya bayanu masyru'iyatil itibar bi asari sholihin litadzakuri wa yata'assa wa ta'assa bi siratihim wa akhlaqihim. Ayat ini menjadi dalil karena kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, akhirnya tempat sabarnya pun diberkahi oleh Allah. Apa tempat sabarnya, Pak? Baitullah, ngoten. Jadi Baitullah itu siapapun yang datang ke sana sholat 2 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Diberkahi kenapa? Sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sama. Kadang-kadang ada orang yang minta kepada Allah, dadak munggah teng Jabal Kanil, dadak munggah tenggene Gunung Merbabu, dadak munggah tenggene Gunung Alas Mentau, dadak tenggene Parang Tritis, tenggene Parang Kusuma. Kenapa? Karena disitulah para ulama riyadhah. Disitulah para ulama sabar siang sore malam, jauh dari istri, jauh dari kenikmatan. Tempat riyadhah itu mustajabah kalau kita minta doa ke sana. Maka ahli tafsir tadi mengatakan apa? Bolehnya kita bertabarruk, mencari barokah dari asarnya orang-orang soleh. Paham ya, Pak? Ini dalil tabarukan, dalilnya tabarukan. Makanya sampai nopo? Sampai Kanjeng Sinuwun Sultan Agung misalnya atau Kanjeng Sinuwun yang lain itu nek enten tiang soleh kok pernah tinggal di situ, maka di situ dikasih makom. Misalnya Kanjeng sinten namanya Kanjeng Maulana Maghribi pernah tinggal di Jabal Kanil, ada makomnya. Pernah tinggal di Turgo, ada makamnya. Pernah tinggal di Amel Moyolali, ada makamnya. Pernah tinggal di Parangtritis, ada makam. Semua tempat ada makamnya. Kenapa? Tempat di mana suatu tempat pernah diduduki oleh orang soleh, maka di tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari makam yang asli mana? Wallahu a'lam bishawab. Di situ berdoa diijabahi. Ada yang mengatakan Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijaga di Kedilangu, ada yang mengatakan di Tuban, ada yang mengatakan di mana. Monggo terserah. Yang jelas tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang barokah, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Dan tentunya tidak ada yang lebih barokah melebihi kaki kedua orang tua kita. Artinya apa? Makam atau tempat kedua orang tua kita adalah tempat yang paling dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ampun ngantos sibuk ziarah sana sini. Kedua orang tuanya nggak pernah diziarahi. Sibuk ziarah sana sini, sibuk ziarah Wali Songo. Kakeknya nih lho makamnya nganggur mboten diziarah. Padahal wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, dengan mengingat, mendoakan, kemudian bertabaruk kepada kakek leluhur, disitulah kemudian akan timbul rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi jangan sampai ini dalil gitu.
Jangan sampai jenengan niku sibuk mikir ke ziarah sana sini tapi sawaban mathabatan linnas, kedua orang tua kita atau kakek kita atau leluhur kita lupakan. Ngoten. Kula niku nggih ngoten, Pak. Kula niku nak ziarah misalnya. Kalau saya diajak ziarah sama siapa gitu kula cek riyen, ada enggak makamnya kakek saya gitu. Nah, enten makamnya kakek kula purun biasane ngoten. Tapi nek mboten enten makamnya kakek kula nggih cenderung untuk tidak mau kira-kira begitu. Paham ya, Pak nggih. Makanya ketika kula ngaji teng kene Kalioso, teng kene Tuban iki kula cek riyen teng kraton. Kira-kira ada enggak makamnya mbah saya sekitar sini? Kalau ada saya mau. Kalau enggak ada ya mikir-mikir. Kira-kira begitu. Karena dekat dengan leluhur itu berkahnya berbeda. Wattakhidu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makamnya Nabi Ibrahim sebagai musholla. Dengan engkang nate haji, nate umroh mesti pirsa. Ini Ka'bah ada belenduan di sini. Di Hijri Ismail atau di makam Ibrahim ini, itu kalau orang sholat di situ nggak mungkin diusir. Gini Bapak, nggak mungkin diusir. Dijaga sama saroti, sama polisi lah kalau gitu. Banser-bansernya sana dijaga, nggak boleh. Jadi jenengan pengen buatan diusir sholato kira-kira gitu, nggak akan diusir di sana. Karena ada dalilnya. Jadikanlah makamnya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Ngoten. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam tafsirnya dikatakan bahwa bayanu annal ataya ar-rabbani yatakan nubuwati wal wilayati takunu ba'dal ibtila. Ayat niki katanya ahli tafsir, katanya mufassir ya, menjadi dalil boten nenten nabi, boten nenten sing jenenge wali kecuali mesti ada cobaan. Paham nggih Pak? Pengen dadi wali kok penak tok nggih boten nenten, mesti ada cobaan. Makanya kula niku kadang-kadang, Pak, kalau saya pengen jadi kiai apa syaratnya jadi kiai? Kalau saya pengen jadi ustadz apa syaratnya jadi ustadz? Jadi kiai itu gampang, syaratnya buatan. Jadi kiai niku menurut orang gampang, padahal ada satu syarat yang inhallah menurut saya. Syaratnya ulama, syaratnya syekh itu 3 di dalam kitab Bajuri. Yang pertama adalah kasro ilmunya banyak. Orang jadi kiai, jadi ustadz nggak punya ilmu nggak cocok jadi kiai. Yang kedua adalah kasurat tibauh, pengikutnya banyak. Ada pengikutnya lah, jangan sampai nggak punya pengikut kira-kira begitu. Yang ketiga, yang inhalal, yaitu memiliki riyadhah atau memiliki yaitu riyadhah atau memiliki kesabaran untuk mendoakan murid-muridnya. Yang penting riyadhah dulu. Mbah Abdul Karim Lirboyo mau mendirikan pondok Lirboyo, puasa dulu merawat selama 53 tahun. Misalnya Ki Ageng Pemanahan mau mendirikan pondok pesantren Pemanahan, beliau puasa dulu 20 tahun di Alas Mentau. Syekh Maulana Maghribi Jabal Kanil mau mendirikan yaitu pedukuhan pesantren lah, kalau kita pedukuhan itu puasa dulu 7 tahun puasa ngalong. Syekh Maulana Syekh Dewi Ratna Rasulullah pengen mendirikan pedukuhan pesantren di Grobogan, beliau puasa dulu ngalong ngidang selama 7 tahun seperti itu. Walaupun bapaknya Dewi Ratna Rasulullah itu orang yang hebat. Dewi Ratna Rasulullah itu adik kandungnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Bapaknya mereka berdua namanya Syekh Ahmad Syahur bin Maulana Mansur bin Ali Nuruddin dan seterusnya sampai Rasul. Hebat, bapaknya orang hebat. Tapi kemudian apakah anaknya kemudian santai-santai? Enggak. Beliau itu riyadhah, beliau tirakat, sabar mendapatkan musibah. Akhirnya anaknya juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Bang? Jadi beda, makanya pentingnya kita itu mau riyadhah. Makanya jenengan pados pondok kangge anake niku dicek ampun alime kiai ini tok. Wah, kiainya alim, wah hafal Quran, qiraah sab'an ngeten. Cek riyadhahnya juga. Riyadhahnya apa kira-kira? Wah, kalau misalnya Al-Muayyad misalnya, Bunyai Sofia itu puasa dalam hidupnya hampir 16 tahun puasa. Dalam 1 jam itu 8.000 kali sholawat kira-kira begitu. Mbah Umar itu hampir tidak pernah dalam sehari kurang kecuali 70.000 membaca istighfar. Mbah Sofawi bangun pondok Al-Muayyad, keramik aja itu buat sendiri.
Tekel aja buat sendiri. Kenapa buat tekel nggak mau kalau beli? Karena tekel itu harus dibersihkan, disucikan dulu pasirnya, disucikan dulu semennya, baru dipakai untuk bangun pondok. Jadi riadohnya ada gitu. Jadi kalau jenengan cari pondok untuk anaknya yang jelas-jelas yang jelas Lirboyo, Peloso, Kediri, Sarang dan seterusnya. Jangan sembarangan cari pesantren. Ya. Pak, apa pondok-pondok seperti itu dapat bantuan dari pemerintah? Dapat, Pak. Tawangi dapat, Al-Mu'ed dapat, banyak dapatnya. Lirboyo dapat banyak dan seterusnya. Karena memang ada anggaran di dalam undang-undang. Tapi bantuan-bantuan seperti itu biasanya bukan untuk bangun pondok yang pusat, tapi untuk bangun bagian-bagian yang kira-kira tidak yang dipakai untuk ngaji. Misalnya bangun got, bangun trotoar, bangun jalannya. Tapi bukan untuk bagian yang ngaji, bukan. Bagian yang ngaji tentu harus berasal dari uang yang telah diridhoi oleh kiai yang pasti semua dipakai, teman dipakai sesuai dengan tempatnya. Niki. Kemudian tafsir berikutnya, sudah. Banyak itu jamnya buatan pelaku ternyata. Jamnya sak monten terus kalau itu. Jam 7 kurang seperempat ya. Bayanu timami Ibrahim syu'uri duriyati atadara lahu fi ma yata'allaqu bi sulahi wa syarafi fa 'alal mu'min ay yata'assa bihi fi hadhil uswatul hasanah. Bayanul ismatil anbiya minal kaba'ir. Niki penting. Jenengan harus beriktikad dari ayat ini tidak ada nabi kecuali nabi itu adalah yaitu ifah. Ya, nabi semua nabi itu ifah. Ifah niku napa? Ifah niku nabi tidak mungkin pernah melakukan perbuatan dosa wal imma qabla nubuwah au ba'da nubuwah. Baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi, tidak mungkin. Niki, apalagi kabair, mboten mungkin. Dosa besar nggak mungkin. Jadi makanya kalau sering matur ten jenengan, tidak ada kitab-kitabnya para ulama ahli akidah dalam ahlus sunnah mengatakan Nabi Ibrahim contohnya makan buah khuldi. Mboten enten. Makan buah khuldi niku kula angsali ketika kula sekolah SMA negeri, SMP negeri, SD negeri, universitas kula nggih negeri. Lah niku baru ketemu di sana. Oh Nabi Adam makan buah khuldi, enggak mungkin Nabi Adam makan buah khuldi kalau kita kaji tafsirnya. Kenapa? Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Makanya para ulama ahli akidah mengatakan Nabi Adam makan buah yang musyabbah, mirip buah khuldi. Kebetulan pohonnya bersampingan, tapi enggak pernah makan buah khuldi. Paham ya Pak? Misalnya Nabi Ayub itu tidak kemudian Nabi Yakub tidak buta. Di dalam ilmu akidah tidak buta, karena Nabi tidak mungkin bighairi naqsin ka khafifil maradi, tidak mungkin pernah mengalami sesuatu yang membuat dia akan rendah di mata manusia. Makanya Nabi Yakub dalam ilmu akidah beliau tidak pernah buta, tapi karena bikasrodid dumu sering nangis makanya matanya ketutupan, yaitu lohnya Nabi Yakub alaihis salam. Paham ya? Adabnya dijaga, adabnya. Sama Nabi Ibrahim tidak pernah beliau melakukan perbuatan yang hina, nista. Walaupun saat itu punya seorang istri Siti Saroh, nggak punya anak, nggak pernah beliau itu kemudian pengen selingkuh, nggak pernah. Itu tuduhan orang-orang kafir, tuduhan orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas orang yang fasik menjadi imam, Pak. Orang fasik ini gue sinten, man lam yusyahad, orang yang tidak bisa sholat isya, orang yang tidak man lam yaltaqid, orang yang tidak pernah sholat jamaah subuh, orang yang tidak pernah jamaah sholat isya dan subuh, mereka fasik, tidak pantas menjadi seorang imam. Jadi kalau milih lurah besok pilih yang subuh istiqomah pilih yang isya'i istiqomah, maksud jamaah maksud. Makanya kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama di dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, para ulama zaman dulu, para pemimpin zaman dulu, kalau dia sekali saja ketinggalan sholat berjamaah gara-gara jabatan yang dia miliki, mesti mundur. Contohnya siapa? Di dalam kitab Ihya itu ada kisahnya Maimun bin Mahron. Dikatakan bahwasanya
ta'akhurtu anil dhuhri. Aku pernah 1 kali ketinggalan sholat duhur karena rapat dengan menteri-menterinya, Pak. Kemudian beliau mengatakan lebih baik aku mundur dari jabatan seorang khalifah atau presiden Irak saat itu daripada aku ketinggalan 1 kali sholat berjamaah niki. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Makanya anak teng pesantren sing ngijabki nikah anak niku biasanya kiai. Kenapa? Karena orang tuanya merasa dirinya fasik, sok melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, sehingga tidak pantas menjadi wali, maka diwakilkan kepada kiai. Ini boleh saja di dalam tafsir ini. Kemudian yang tafsir yang keenam adalah bayanu fadilati baitillahil ka'bah an ja'alahu Allahu marja'an wa majma'an. Hendaknya masjid itu dijadikan sebagai rujukan kehidupan masyarakat. Makanya saya ini masjid niku memang ada ruangan khusus untuk kiai. Misalnya ada ruangan khusus untuk takmir, ada ruangan khusus untuk kiai, seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kalau panjenengan pirsa medal ada kursi, 1 kursi. Itu kursi untuk para mufti. Duduk di situ orang tanya. Jadi sunnahnya masjid itu memang sebagai tempat untuk bertanya. Orang bertanya nggak ke rumahnya kiai, tapi ke masjid untuk bertanya kepada kiai seperti itu. Jadi seperti itu. Ada satu kisah yang menjadi penutup, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Tapi saya pengen mengkisahkan ya. Orang jadi orang alim, orang sukses itu kadang-kadang tidak disengaja. Di Masjidil Haram ada seorang ulama yang sangat alim dan terkenal menguasai 4 mazhab. Gara-gara apa? Dulu seorang sa'il, Pak. Si fulan ini seorang sa'il, seorang peminta-minta. Dia itu melihat enak ya. Jadi kan Masjidil Haram kan banyak pintu-pintu. Setiap pintu ada kursinya. Ada ulama yang duduk di sana dan siap ditanya sesuai dengan madhabnya. Jadi jenengan madhab Syafi'i ya sing rodok ngarep niki, sing madhek langsung madhab Syafi'i. Kalau nggak tahu pintu apa, pokoknya kalau saya masuk dari hotel yang saya tempati biasanya masuk langsung tek depan. Jadi tangletrin, ngapunten niki syahnya madhab apa ya? Jadi Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Nah, saat itu wah enak ya jadi kiai ya. Jadi syah enak ya, tinggal duduk, ditanya, terhormat, disuani orang banyak, gitu betul. Wah enak sekali. Akhirnya pengemis atau sa'il tersebut, sa'il itu bahasa Arabnya pengemis. Sa'il tersebut itu beliau nganu ngemis sak kata-katanya tinggi tumbas jubah seperti jubahnya ulama-ulama di sana. Setelah dia beli jubahnya para ulama, maka di jendelalah kan ada 5 kursi harusnya. Kursi yang 1 ini kosong, Pak. Nah di hari Senin itu kurang lebih dia duduk di sana, duduk begini, wah dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kekhusyuan, pura-pura la ilaha illallah. Terus ada yang tanya, kan langsung antri, duduk ke belakang antri, terus ditanya, Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang hukum A, hukum B, hukum C? Dalam sehari bayangkan beliau bisa mendapatkan tidak kurang dari 20 pertanyaan fikih, tafsir, hadis atau yang lain sebagainya. Nah, pinter ini sa'il, pinter, si pengemis pinter. Biar jamaahnya mantap, dia tuh pura-pura. Ngapunten nggih, kalau saya langsung jawab itu kadang-kadang khawatir keliru. Saya tak minta izin, Rebu tak jawab, kamu datang ke sini lagi, aku besok tak murojaah kitab dulu lagi. Oh, jadi dia pura-pura seperti itu. Padahal hari Senin buka dasaran, Selasa dia tutup, Pak. Selasa ngapain? Dia pakai baju biasa, muter dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Rebu buka lagi, datang lagi 20 yang bertanya atau 50 yang bertanya, ditanya, jawab. Oh hukumnya di dalam mazhab Syafi'i begini, dalam kitab ini juz ini halaman ini, Maliki juz ini kitab ini halaman ini, Hambali begini. Jadi satu pertanyaan, kalau yang lain hanya 1 mazhab, dia bisa 4 mazhab sekaligus. Masya Allah nih. Nah, ngapunten bayangkan kalau seminggu dapat 100 pertanyaan, kira-kira setahun dapat berapa ratus pertanyaan? Kurang lebih 500 atau 5.000 pertanyaan. Alim betul kira-kira orang ini. Alim akhirnya. Jadi purun betul jenengan ngoten itu. Jenengan pasang tomprang menerima tanya jawab agama kira-kira begitu. Dibuka hari Senin, jawabnya hari Rebu kira-kira begitu. Ini contoh. Jadi dia akhirnya benar-benar jadi ulama karena ketidaksengajaan dia, karena iri kepada ulama. Pun pokoknya ngeten.
apapun yang namanya ulama, bagaimanapun yang namanya ulama, seneng, genting, iri, tetap berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur Kaliyoso, Tuban, Gondang dan sekitarnya sini itu banyak ulamanya, banyak kiainya, banyak yang hafal Al-Qur'an. Insyaallah tempat ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma baqitana warzuqna husnan nadhir fi ma yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'azati allati la turam. Ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basharina wa an tadlika bihi lisanana wa an tashraha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yudhi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.